dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari Minggu biasa ke-16 ini, bersama saya Suster Virginia Sihombing akan membagikan renungan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Adapun Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam permenungan saya mengambil tema belas kasih Tuhan. Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada situasi yang mencemaskan akibat virus corona yang masih saja menghantui kehidupan kita. Situasi ini jika kita hadapi dengan ketakutan dan kemarahan, tentu akan berdampak pada kesehatan kita juga. Maka yang dibutuhkan saat ini dari kita masing-masing adalah bagaimana kita selalu berpikiran positif dan tentu bergandengan tangan dalam menghadapi situasi ini. Saling mendukung terutama dalam doa dan tentu dengan tindakan nyata mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, mungkin ada di antara kita yang sungguh mengalami kekeringan dalam hidupnya. Mungkin kita bisa menggambarkan seperti situasi gurun pasir, kering, menderita, dan tanpa harapan. Virus corona yang menjadi perjuangan kita bersama pada saat ini telah menimbulkan banyak dampak kepada banyak orang. Banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sanak saudara yang meninggal akibat virus corona, dan mungkin saat ini ada yang terpapar, terbaring, dan berjuang sendirian untuk pulih dari virus ini. Ekonomi yang rasa-rasanya semakin mencekik karena terbatasnya ruang gerak untuk mencari penghasilan. Atau jangan-jangan ada pula di antara kita yang saat ini berada pada kesepian hidupnya akibat tidak bisa bertemu langsung dengan sanak saudara, sahabat kenalan yang selama ini mungkin memberikan dukungan kepada kita. Dan di antara kita mungkin para pelajar juga ada yang mengalami kejenuhan akibat belajar online, akibat tidak dapat bertemu langsung dengan para pendidik yang biasa kita lakukan sebelum pandemi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat-saat sulit seperti ini, mungkin kita sering bertanya, sampai kapan kami harus menanggung semua ini? Bahkan mungkin dalam kekeringan iman, kita bertanya, mengapa semua ini terjadi? Kita berada pada gurun pasir iman kita yang mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam situasi sulit yang kita alami. Hari ini dalam sabdanya, Yesus menjadi terang dalam kegelapan iman kita. Tuhan sungguh hadir dalam belas kasihan-Nya yang tak terhingga. Belas kasih Tuhan melampaui segala peristiwa. Dalam kisah yang jelas kita dengarkan dalam Injil hari ini, kita dapat melihat sejumlah besar orang banyak
datang kepada Yesus. Dengan melihat sejumlah besar orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apa yang mau disampaikan di sini adalah bagaimana Tuhan memandang kita di saat kita mau datang kepadanya. Tuhan mau menyambut kita dengan belas kasihannya di saat kita mau mencari dan datang kepadanya dengan segala perjuangan hidup kita. Orang banyak yang dikisahkan dalam Injil adalah gambaran dari kita masing-masing. Yesus juga mengatakan, lihat, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Gambaran yang seperti ini juga adalah gambaran kita saat kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita sungguh menjadi pribadi yang rapuh. Kita sungguh menjadi pribadi yang tidak kuat dalam menghadapi tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan merangkul kita dalam belas kasihannya. Belas kasih Tuhan di sini adalah belas kasih yang tidak memandang siapa diri kita, apa dosa yang kita lakukan, dan betapa rapuhnya iman kita. Belas kasih Tuhan seharusnya menjadi satu-satunya alasan bagi kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita. Bersyukur di sini artinya adalah kita yakin bahwa semua perjuangan hidup kita, Tuhan selalu hadir dan memberikan kekuatan untuk menghadapi apapun. Dia tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Sedangkan bersukacita artinya adalah semua pengalaman hidup kita membawa kita pada kesatuan dengan Tuhan sendiri yang menjadi satu-satunya penopang dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belas kasih Tuhan tentu hanya dapat kita rasakan jika kita mau membuka diri, membuka hati kita kepadanya. Caranya bagaimana? Ini adalah perjuangan yang harus terus-menerus menjadi refleksi kita. Datang dan sujud memohon belas kasihan Tuhan. Menghadirkan Dia dalam waktu-waktu khusus yang kita sediakan untuk Tuhan, sehingga Dia boleh bekerja dalam diri kita masing-masing. Untuk sampai pada pengalaman iman ini, sungguh kita harus memohonkan akan kerahiman dan belas kasihannya. Mari menemukan oase iman kita. Mari bertorak ke kedalaman iman kita. Mari datang dalam keheningan batin kita. Mari mengutamakan relasi dengannya di atas segala relasi kita di dunia ini. Mari mengasihinya lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Saat kita merasa lemah dan tak mampu, saat kita merasa beban hidup kita terlalu berat, dan saat kita tak mampu merasakan kehadirannya, tetaplah berdoa. Tetaplah setia pada keheningan sabdanya. Carilah Tuhan dan kehendaknya, maka situasi sulit apapun yang kita perjuangkan, yang kita hadapi dalam hidup, akan menjadi berkat bagi kita dan sesama kita. Belas kasih Tuhan hanya dapat kita alami lewat kedalaman dan keintiman relasi dengan Dia, Juru Selamat kita.